Kemudian kita mendengar juga ada jual beli mudhar. Mudhar ini artinya terpaksa. Mengapa terpaksa? Sebabnya diantaranya yaitu bahwasanya saya terpaksa menjual ini. Kenapa? Karena dia sendiri sudah menawarkan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Ternyata tidak ada yang beli. Dia terpaksa untuk menjual di bawah dari harga pasar. Misalnya harga rumah ditawarkan dengan harga 500 juta misalnya. Setelah dipasang bertahun-tahun tidak ada yang beli dan dia sangat butuh kepada uang misalnya. Maka ketika itu dia jual beli karena butuh uang, terpaksa dia lepas dengan harga yang diminta oleh orang yang membeli, misalnya di harga 300 juta, maka dia lepas. Nah, keterpaksaan seperti ini tidaklah menghalangi keabsahan dari jual beli. Kemudian jual beli oleh orang yang terhalang atau mahjur alaihi. Kenapa dia terhalang? Ada sebab-sebab dia terhalang, yaitu diantaranya karena dia adalah orang yang muflis, al-gharim, orang yang bangkrut, dan di saat yang sama dia juga adalah orang yang berhutang. Dia punya aset, maka asetnya ini dia tidak boleh jual. Kenapa? Karena kalau dijual, orang yang sudah bangkrut tadi tidak punya apapun untuk membayar hutangnya, maka dalam hal ini dia adalah seorang yang mahjur. Seseorang yang diancam dengan dibunuh atau diancam dengan dipukul sehingga menghilangkan ridha dari orang tersebut. Ya, karena kenapa? Karena di bawah tekanan, di bawah ancaman. Kamu kalau tidak menjual, kamu akan dibunuh. Kamu tidak melepaskan asetmu berupa rumah itu, kamu akan dibunuh. Nah, seperti ini berarti dia menghilangkan ridha dari si pemilik, maka ini adalah jual beli yang menghilangkan keabsahan atau tidak sah. Kemudian kita mendengar juga ada jual beli mudhar. Mudhar ini artinya terpaksa. Mengapa terpaksa? Sebabnya diantaranya yaitu bahwasanya saya terpaksa menjual ini. Kenapa? Karena dia sendiri sudah menawarkan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Ternyata tidak ada yang beli. Dia terpaksa untuk menjual di bawah dari harga pasar. Misalnya harga rumah ditawarkan dengan harga 500 juta misalnya. Setelah dipasang bertahun-tahun tidak ada yang beli dan dia sangat butuh kepada uang misalnya. Maka ketika itu dia jual beli karena butuh uang, terpaksa dia lepas dengan harga yang diminta oleh orang yang membeli, misalnya di harga 300 juta, maka dia lepas. Nah, keterpaksaan seperti ini tidaklah menghalangi keabsahan dari jual beli. Kemudian jual beli oleh orang yang terhalang atau mahjur alaihi. Kenapa dia terhalang? Ada sebab-sebab dia terhalang, yaitu diantaranya karena dia adalah orang yang muflis, al-gharim, orang yang bangkrut, dan di saat yang sama dia juga adalah orang yang berhutang. Dia punya aset, maka asetnya ini dia tidak boleh jual. Kenapa? Karena kalau dijual, orang yang sudah bangkrut tadi tidak punya apapun untuk membayar hutangnya, maka dalam hal ini dia adalah seorang yang mahjur. Demikian juga dengan orang-orang yang kurang akal, di antaranya yaitu anak-anak. Anak-anak ini dia memang pemilik harta, bisa jadi dia memiliki harta dari harta warisan orang tuanya. Namun dalam Al-Quran dikatakan, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah engkau memberikan kepada sufaha, orang-orang yang masih kurang akalnya, masih belum bisa bijak dalam mengendalikan hartanya. Amwalahum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan engkau berikan kepada orang-orang yang sufaha itu harta-hartamu yang Allah jadikan sebagai qiyam dalam kehidupan. Maka orang-orang yang atau anak-anak yang masih kecil, demikian juga dengan orang dewasa. Bisa jadi orang dewasa ini dia sudah mencapai usia di mana dia sudah tidak ingat lagi
ya dia pikun misalnya, ataupun dia hilang akal, ya, masih seumur kita misalnya, tapi karena stres dengan pekerjaan, bisa jadi ini ya, bisa jadi ya dia orang yang kaya, setiap hari dia menghasilkan profit dan seterusnya, tapi ternyata ada waktu tertentu di mana akalnya hilang sehingga dia tidak bisa berpikir dengan baik, maka di saat itu pun dia adalah orang yang mahjur, orang yang tidak bisa lagi orang yang terhalang untuk melakukan aktivitas bisnis. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian berikutnya berkenaan dengan objek yang diperjualbelikan. Objek ini nanti akan kita bahas. Maka tidak boleh di dalamnya ada unsur gharar atau ketidakpastian atau ketidaktahuan. Sama-sama tidak tahu nih, saya tidak tahu nih. Nanti kita bahas. Di dalamnya juga terlarang kalau ada unsur ribanya. Kemudian juga terlarang kalau barang itu atau objek yang diperjualbelikan tersebut mendatangkan mudarat. Dan dalam juga ada unsur penipuan. Kemudian dilarang juga untuk berjual beli karena zatnya dan karena bahan dan karena sebab-sebab lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama berkenaan dengan barang. Maka tidak boleh seorang muslim, ya kita semua berarti ya, tidak boleh seorang muslim untuk yabi'a sil'atan laisat 'indah, menjual barang yang dia tidak miliki, yang belum dia miliki. Ya, gitu. Kalau kita berjual beli misalnya, kita akan berjual barang yang kita punya gitu. Kita jual mobilnya kita punya. Maka tidak boleh kita menjual barang yang belum kita miliki. Suatu saat sahabat Hakim bin Hizam datang pada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya'tini rajul yuridu minni al-bay'. Ada seseorang datang kepada saya. Dia minta saya untuk menjual kepadanya. Laisa indi, barang itu belum saya miliki. Dia tahu bahwa saya sering menjual beli barang tersebut. Tapi barang itu kebetulan belum saya miliki. Afa abta'u lahu fil suq? Bolehkah saya setelah saya menerima pembayaran dari dia, saya beli barang itu dari pasar? Maka dia mengatakan, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu menjual barang yang kamu tidak miliki. Mengapa? Karena dalamnya, kaum muslimin sekalian, di sini ada sebuah kehati-hatian. Jangan sampai pada barang-barang yang sifatnya adalah unik, barang-barang tertentu yang tidak kita dapatkan di pasar sesuai dengan pesanan, kita sudah menjualnya, kita sudah mendapatkan harga barangnya, atau bisa jadi kita sudah membelanjakan uangnya, uang dari pembeli tadi sudah habis, ternyata barang tersebut tidak dapat kita dapatkan. Maka dalam hal ini ada unsur gharar dan ada juga unsur kezaliman kepada orang yang membeli tadi. Kemudian berikutnya juga adalah barang yang belum qabad atau barang yang belum dalam penguasaan kita. Kita sudah membeli barang tersebut, barang itu masih dalam perjalanan kepada kita, masih jalan nih menuju kepada kita. Tapi di saat yang sama kita pun sudah menjual kepada orang lain. Maka Nabi SAW juga mengatakan, idza ishtaraita syai'an fala tabi' hatta taqbidah. Kalau engkau beli sesuatu, begitu biasanya ya, kalau kita sebagai penjual misalnya, kita tentu saja dalam menjual barang kita akan melakukan pengadaan barang. Ya, jadi kita beli dari orang lain. Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu, maka janganlah kamu jual dulu hatta taqbidah, sampai dengan kamu qabad atau kamu menguasai barang tersebut. Man ibta'a ta'aman fala ya'bihu hatta yastawfiyah. Barang siapa yang beli makanan, maka janganlah dia menjual sampai dengan barang itu sempurna sampai kepadanya dan layak untuk dijual. Mengapa demikian? Bisa jadi dalam perjalanan, dalam pengangkutan, dalam pengiriman, apa-apa yang terjadi kita tidak tahu.
Setelah sampai kepada kita, bisa jadi barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita sifatkan kepada orang yang akan kita jual kembali. Ternyata barang itu ada cacatnya, atau barang itu ada kekurangannya, atau barang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Meskipun kita order, namun secara yang kita terima ternyata bukan kualitas yang kita jual kepada orang lain. Maka di sini kita tidak boleh untuk menjual barang sebelum barang itu qabat, yaitu sempurna kita kuasai. Namun ini tidak termasuk dalam jual beli yang dikatakan sebagai jual beli salam dan jual beli istisna. Jual beli salam yaitu jual beli yang mana terjadi kebanyakan kepada produk-produk pertanian. Pada masa Nabi SAW, Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapati bahwasanya para sahabat, orang-orang yang Ansar, mereka kebanyakan para petani. Ternyata mereka melakukan jual beli yang dikatakan sebagai jual beli salam atau jual beli salaf, yaitu hasil pertanian yang tahun depan atau bahkan 2 tahun depan itu sudah diakadkan, sudah diperjualbelikan di saat ini. Demikian juga dengan para pedagang. Mereka tahu bahwasanya kualitas kurma Madinah adalah yang terbaik, dan mereka tidak mau kehilangan hasil-hasil dari kurma dari Madinah. Oleh karena itu mereka memesan kurma-kurma tersebut setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Maka jual beli semacam ini namakan jual beli salam. Nabi SAW mengatakan, "Idza man aslafa fi syai'in," barang siapa yang menjual beli dengan jual beli salam, fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang menjual dengan cara jual beli salam, maka hendaklah diketahui berapa takarannya, wa waznin ma'lum, dan berapa timbangannya, ila ajalin ma'lum, dan juga sampai dengan kapan waktu penyerahannya. Kemudian jual beli juga yang tidak termasuk dalam larangan ini adalah jual beli istisna. Jual beli istisna adalah jual beli dengan sistem inden, dengan sistem yang ada produksi barang, namun belum ada ketika akad jual beli terjadi. Dibuat dulu, dipabrikasi dulu, atau dimanufaktur dulu. Maka seperti ini juga tidak termasuk dalam jual beli yang dilarang, yaitu jual beli yang hatta takbiyah. Kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah larangan berikutnya adalah jual beli seorang muslim atas muslim lainnya. La yajuzu lil muslim ay yashtariya akhuhu al muslim bida'atan. Tidak boleh bagi seorang muslim yang mana saudara muslim yang lain beli dari dia suatu barang, kemudian dia mengatakan, "Rudda ila sahibiha wa ana abi'uha laka bi'at." Balikan ini kepada siapa kau beli, nanti akan aku jual kepadamu barang yang sama dengan harga yang murah. Nah, berarti dia ingin menggoda temannya supaya membatalkan barang atau jual beli yang sudah ditransaksikan. Maka Nabi SAW dalam hal ini melarang. Beliau mengatakan, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah seorang di antara kamu menjual sesuatu yang sudah ditransaksikan kepada saudara yang lain. Namun ada solusi kaum muslimin sekalian. Misalnya dalam sebuah cerita, ya, saya diceritakan oleh teman saya. Beliau adalah seorang penjual sapi kurban. Ya, penjual sapi kurban beliau ini. Suatu saat datang ke kandangnya untuk memilih 1 ekor sapi yang akan disembelih nanti di Idul Adha. Ketika dia sudah menentukan sapinya, dia mengatakan, "Saya sapi ini harganya 20 juta." Kemudian dia membayar 20 juta. Berarti tinggal nanti diantar di hari haknya. Kemudian beberapa saat kemudian datang orang lain. Yang mana dia kebetulan sapinya tadi, kan biasakan kalau beli sapi tidak langsung diantar di hari di mana di saat dia beli, tunggu sampai dengan hari menjelang Idul Adha gitu ya. Karena sapi itu di kandangnya dan ada orang melihat,
Dia merasa tertarik untuk membeli sapi, padahal sapi ini sudah dijualnya dengan harga 20 juta tadi. Dan dia mengatakan, saya bersedia untuk membeli sapi ini harganya 22 juta. Karena teman ini adalah seorang yang sudah belajar fikih muamalah, fikih tentang bisnis, hal yang terlarang dan hal yang dibolehkan. Maka beliau memberikan solusi, yaitu beliau menelpon, beliau menelpon pembeli yang pertama. Dia mengatakan, maaf Bapak, ini ada orang yang melihat sapi yang kebetulan Bapak sudah beli dari saya. Saya mohon izin, sekiranya berkenan, saya akan jual dengan harga 22 juta, atau dia bersedia untuk membeli dengan harga 22 juta. Saya akan kasih 2 jutanya kepada Bapak, artinya kepada pembeli yang pertama. Kebetulan saat itu dia ridho. Nah, dia membolehkan. Nah, kalau membolehkan dalam hal ini, maka 2 jutanya itu adalah hak dari pembeli yang pertama. Dalam hal ini tidak terjadi seorang muslim menjual kepada muslim yang lain. Dia sudah terlepas. Sekiranya tadi misalnya dia tidak menghubungi pembeli pertama, sapinya sudah dibeli, kemudian datang pembeli yang kedua dan dia menjual kepada pembeli kedua, maka dia terkena hadis larangan tentang jual beli seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Namun hal ini insya Allah ini tidak terkena. Kenapa? Karena dia menghubungi pembeli pertama, dan kelebihan dari harga tersebut juga diberikan kepada pembeli yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah jual beli najash atau rekayasa dalam permintaan.